Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kusuma Ningati, dan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah dari analisis multivariat kelas H012. Dan di sini saya akan memberikan langkah-langkah untuk analisis data dengan hasil yang meliputi uji validitas, uji reliabilitas, analisis Q-square, dan juga uji hipotesis. Pertama-tama kita buka dulu aplikasi dari Smart PLS-nya. Ini saya sudah membukanya. Kemudian siapkan juga datanya. Ini saya sudah punya data yang ada. Kita unduh data tersebut dengan format CSV. Karena format ini lebih mendukung untuk penggunaan aplikasi dari Smart PLS. Setelah diunduh, kita lanjut ke tab Smart PLS ini, bagian toolbar-nya, di file, kita klik di Create New Project. Kita beri nama latihan awal Smart PLS. Klik OK. Nah, setelah selesai, kita klik pada bagian ini. Double klik to import data. Jadi kita sesuaikan dengan arahan dari aplikasinya. Double klik. Nah, ini kita unduh data yang tadi sudah kita simpan. Kita berikan nama yang sama. Klik OK. Nah, setelah kita klik 2 kali pada ini, maka akan muncul indikator seperti ini. Step selanjutnya yaitu kita memindahkan indikator yang akan kita gunakan, indikator-indikator atau variabel yang akan kita olah pada tempat ini. Kita shift down dulu, dimulai dari X1, kita pindah, nah jadi seperti ini. Ditata, sambil dirapikan dan juga kita klik kanan dulu untuk rename. Saya beri nama variabel X1 saya sebagai kualitas produk. Klik OK. Nah, ini hasil akhir setelah kita rapikan. Untuk step selanjutnya yaitu kita hubungkan, kita connect ya. Untuk saya menghubungkannya dari X2 ke Z, variabel X1 ke Z, variabel X2 ke variabel Y, variabel X1 ke variabel Y, dan juga variabel Z ke variabel Y. Nah, seperti ini untuk saya. Dan apabila semua sudah terhubung, warnanya akan berubah menjadi biru, seperti ini. Setelah selesai, saatnya kita cari uji validitasnya terlebih dahulu. Kita klik pada menu toolbar ini, pada bagian calculate. Kita klik, kemudian klik di PLS algorithm. Nah, ini langsung klik start calculate aja. Nah, untuk melihat hasil uji validitas, kita akan klik pada bagian outer loading. Di sini, teman-teman, outer loadings. Klik outer loadings dan terlihat hasil ada beberapa angka berwarna hijau dan 2 angka berwarna merah. Ini artinya angka yang berwarna hijau ini artinya hasil uji validitasnya sudah valid. Sedangkan angka yang berwarna merah artinya hasil uji validitasnya tidak valid. Bagaimana caranya? Untuk memperbaiki ini, kita hapus saja variabel yang tidak valid ini. Jadi variabel X1.3 dan variabel X1.5 ya. Kita pindah ke tab yang ini. Sini. Di variabel X1, kita hapus variabel X3-nya. X1.3 dan X1.5. Nah, setelah selesai, kita ulangi langkah yang tadi. Klik calculate. Klik PLS algorithm. Klik lagi di start calculate. Nah, kita buka lagi di outer loading-nya. Nah, hasilnya sudah hijau semua. Artinya semua indikator, uji validitas dari semua indikator ini sudah valid.
Setelah ini hasil dari uji validitas. Setelah itu kita lanjut ke hasil uji dari reliabilitas. Kita buka di bagian menu ini yang construct reliability and validity. Kita klik. Dan ini adalah hasil dari uji validitas. Untuk uji reliabilitas ini, terlihat semua angkanya hijau, artinya sudah valid, dan tentunya dari Smart PLS ini sudah terotomatisasi. Contohnya seperti average variant extract AV ini, kalau hasilnya itu lebih dari 0,5, artinya valid. Jadi dari Smart PLS sudah otomatis berwarna hijau karena datanya termasuk di atas 0,5. Dan juga untuk Cron Batch Alpha dan Composite Reliability, valid apabila hasilnya di atas 0,7. Jadi ini termasuk valid juga, teman-teman. Kita lanjut untuk mengetahui R-square-nya. Kita klik pada bagian R-square. Nah, ini hasil dari R-square-nya. Untuk mencari tahu chi-square, barangkali kalian mencari tahu chi-square, kalian bisa menjumlahkan dari R-square ini, dan apabila hasilnya bagus, R-square ini sudah terlihat bagus, jadi kemungkinan untuk hasil chi-square-nya juga sudah bagus. Setelah uji validitas selesai, uji reliabilitas selesai, R-square juga selesai, kita lanjut ke mediasi, uji hipotesis. Nah, karena saya menggunakan variabel mediasi, maka kita juga harus mencari tahu uji hipotesis dari mediasinya. Ini ada variabel mediasi saya. Kita akan menggunakan moderating effect. Kita klik pada variabel dependent-nya, yaitu variabel Y, variabel kepuasan konsumen. Kita klik. Nah, ini kita masukkan. Variabel moderator saya keunggulan bersaing. Dan karena independen saya ada 2, jadi saya masukkan satu persatu. Untuk yang pertama, saya masukkan variabel X1 dulu, yaitu kualitas produk. Setelah itu klik OK. Dan lakukan lagi dengan independen yang berbeda. Apabila teman-teman memiliki beberapa independen, teman-teman bisa memasukkannya dan mengulangi step yang sama seperti ini. Ini saya pindah biar lebih rapi. Setelah hasil ini muncul, kita lanjut uji hipotesisnya dengan cara klik calculate ini. Sekali lagi kita klik calculate. Setelah itu langsung ke bootstrapping. Nah, di sini muncul 3 hasil yang berwarna merah. Untuk angka yang berwarna merah ini artinya hipotesis tersebut ditolak atau tidak signifikan. Pada hipotesis yang pertama, variabel keunggulan bersaing tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel kepuasan konsumen. Kenapa? Karena hasil dari p-value-nya berwarna merah dan tidak di bawah 0,05. Kemudian untuk hasil hipotesis yang lain, variabel kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap variabel keunggulan bersaing dengan nilai hasil p-value 0,003 di bawah 0,005 ya teman-teman. Kemudian untuk variabel kualitas pelayanan juga berpengaruh positif terhadap variabel kepuasan konsumen dengan nilai 0,010. Kemudian untuk variabel kualitas produk berpengaruh juga secara positif terhadap variabel keunggulan bersaing dengan nilai 0,0000. Selanjutnya, hipotesis selanjutnya yaitu variabel kualitas produk berpengaruh positif terhadap kepuasan konsumen dengan nilai 0,003. Nah, untuk moderating effect 2 ini artinya variabel keunggulan bersaing tidak mampu memoderasi pengaruh dari kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen. Dan juga untuk moderating effect 1, variabel keunggulan bersaing tidak mampu memoderasi pengaruh, tidak mampu memediasi pengaruh kualitas produk terhadap kepuasan konsumen karena nilainya di atas 0,05. Yang bagus adalah di bawah 0,05.
Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dan semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.